Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan setiap kita boleh ada sebagaimana kita ada, menikmati anugerahnya, menikmati kemurahannya, menikmati kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, marilah kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mendasari seluruh langkah kehidupan kami, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami menyediakan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu bertumbuh menjadi iman yang sempurna. Sekali lagi, tema firman Tuhan bertumbuh menjadi iman yang sempurna. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya bahwa setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, kita punya kerinduan untuk semakin hari iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita punya kerinduan iman kita semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Iman kita menjadi iman yang semakin dewasa. Bahkan kerinduan kita bersama agar iman kita semakin hari menjadi iman yang sempurna di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya iman kita menjadi iman yang bertumbuh sampai menjadi iman yang sempurna. Iman kita semakin hari semakin bertumbuh menjadi iman yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama supaya iman kita menjadi iman yang semakin bertumbuh kepada iman yang sempurna. Hal yang pertama yang kita perhatikan bersama-sama yaitu kita harus berlomba dengan tekun di dalam perlombaan iman. Sekali lagi, hal yang pertama, kita harus berlomba dengan tekun di dalam perlombaan iman. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ayat yang pertama tadi kita sudah memperhatikan bersama-sama. Firman Allah berkata demikian di dalam bagian yang terakhir dari ayat yang pertama di sana dikatakan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tidak akan mungkin iman kita menjadi iman yang bertambah, tidak akan mungkin iman kita menjadi iman yang bertumbuh, bahkan sampai kepada iman yang sempurna, kalau di dalam kita menjalani kehidupan iman ini, kita tidak menjalani dengan tekun. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, banyak orang berharap imannya bertumbuh. Banyak orang berharap imannya bertambah. Tetapi sedikit orang yang menyadari bahwa hanya orang-orang yang bertekun di dalam perlombaan imanlah yang akan mencapai iman yang sempurna di dalam kehidupannya. Bertekun
sama artinya dengan setia. Bertekun bisa juga berarti bersungguh-sungguh. Bertekun artinya melakukan secara terus-menerus, secara kontinu di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita sekalian sebagai orang-orang percaya, kita rindu iman kita terus bertumbuh sampai kepada iman yang sempurna. Itu sebabnya kita harus belajar bahwa untuk mencapai iman yang sempurna, kita harus berlomba dengan tekun. Kita harus berlomba dengan sungguh-sungguh. Kita harus berlomba dengan setia di dalam perlombaan iman kita. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita menjadi iman yang bertumbuh? Mari yang kedua yaitu berlomba dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yang kedua yaitu marilah berlomba dengan terus memandang kepada Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang mengabaikan kehinaan. Yesus yang apa? Tekun memikul salib. Yesus yang rela mengalami penderitaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya di dalam perlombaan iman ini, kadangkala kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi tantangan, kesulitan. Dan ini bukan hal yang mudah. Tapi kita diajarkan untuk apa? Melihat kepada Yesus yang rela menderita. Melihat kepada Yesus yang rela dihina. Melihat kepada Yesus yang rela menanggung segala bantahan. Demikian juga dengan setiap kita. Apapun keadaan, apapun kondisi dan situasi kehidupan yang kita sedang jalani ini. Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tetaplah pandang kepada Yesus. Tetaplah lihat kepada Yesus. Jangan lihat kepada segala keadaan dan kondisi yang kita hadapi. Tapi teruslah pandang kepada Yesus. Yang apa? Yang akan memimpin kita di dalam iman. Dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga yang kita lihat bersama-sama pagi hari ini. Bagaimana supaya kita tetap maju di dalam iman. Terus bertumbuh sampai kepada iman yang sempurna. Yang ketiga, sadari bahwa setiap persoalan yang kita hadapi adalah persoalan yang biasa. Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan demikian. Ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yang ketiga yaitu sadari bahwa setiap persoalan yang kita hadapi adalah persoalan yang biasa. Di dalam terjemahan lain adalah persoalan yang lazim. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Firman Tuhan berkata bahwa kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya apa? Persoalan kita adalah persoalan biasa. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tidak melampaui kekuatan kita. Bahkan Tuhan itu setia, Allah itu setia. Dia akan memberikan solusi dan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Itu sebabnya kalau hari ini kita sedang punya masalah dan pergumulan, jangan berpikir bahwa persoalan kita itu berat. Jangan berpikir bahwa persoalan kita itu adalah persoalan yang membuat kita tidak berdaya. Tidak. Percayalah bahwa persoalan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi adalah biasa. Di mana Allah
tidak memberikan persoalan lebih dari kekuatan kita. Tuhan tidak membiarkan persoalan lebih dari kemampuan kita. Bahkan Dia setia sehingga Dia memberikan solusi, memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana supaya kita dapat bertumbuh sampai kepada iman yang sempurna. Yang pertama tadi, kita belajar bersama-sama, tetaplah berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman. Yang kedua, tetap arahkan pandangan dan mata kita hanya kepada Yesus. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa persoalan, tantangan, dan masalah adalah persoalan tantangan yang biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman-Mu itu kiranya memberkati setiap kami. Firman itu senantiasa menguatkan dan meneguhkan setiap kami di dalam perjalanan iman yang kami sedang jalani hari-hari ini, di dalam perlombaan iman kami kepada Tuhan. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan mata pencarian kami. Teristimewa berkati iman kami, berkati ketekunan kesetiaan kami, kasih dan pengharapan kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kebenaran kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu, umat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Allah yang memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan penghiburan bagi yang dalam keadaan susah, bagi yang putus asa Engkau yang memberikan pengharapan, bagi yang sakit Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Dan biarlah kami boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.